Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa melalui perkuliahan pada siang hari ini dengan lancar. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Oke, adik-adik semua, saya ingatkan kembali ya bahwa kita pada siang hari ini akan bersama-sama ya berdiskusi, kemudian juga adik-adik menyimak gitu ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian jika memang ada pertanyaan, nanti adik-adik boleh bertanya. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan jenis-jenis sediaan steril. Yang mana kemarin kita sudah belajar bersama ya, kemudian diskusi, kemudian mempraktekkan CPOTB, CPOB ya, CPOB, kemudian pembagian kelas ya atau ruang dalam produksi sediaan steril, ada white area, gray area, black area, yang mana semua itu mempunyai apa namanya ciri-ciri atau indikator-indikator sebagai white area itu seperti apa, gray area seperti apa, kemudian black area itu seperti apa, kemudian produksi-produksi apa yang bisa dilakukan pada ruang-ruangan tersebut atau area-area tersebut. Nah, harapannya adik-adik masih ingat ya terkait hal tersebut. Kemudian juga kemarin juga sempat kita singgung ya bahwa pembuatan sediaan steril itu ada dua teknik ya. Ada yang dilakukan di akhir ya sterilisasinya atau terminate sterilization. Kemudian juga ada yang dilakukan dari awal sampai akhir itu sterilisasi selalu dijaga, yaitu dengan teknik aseptis. Dan tentu saja keduanya mempunyai alasan gitu ya. Kenapa kok kita memilih yang terminate sterilization, kemudian kita memilih teknik yang aseptis. Nah, adik-adik harus paham. Nah, kalau saya tanya nih, aseptis itu apa? Nah, nanti adik-adik harus menjawab ya, aseptis itu apa? Kemudian teknik sterilization akhir atau terminate sterilization, itu kenapa kok dilakukan? Terus obat-obatan yang bagaimana yang bisa dilakukan sterilisasi dengan teknik itu? Kemarin juga adik-adik sudah mendemonstrasikan ya persiapan dalam pembuatan sediaan steril di setiap area ya, apa aja yang harus adik-adik pakai, APD-nya yang lengkap itu seperti apa, urutannya dalam pemakaiannya itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan fokus ke jenis-jenis sediaan steril supaya nanti adik-adik juga mengenal nih apa aja nih jenis-jenis sediaan steril yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa tahu ya nanti kalau adik-adik terjun ke suatu industri gitu ya, kerja di sana, itu adik-adik sudah paham cara produksinya, apa namanya produk-produk steril jenis-jenis ini itu dengan teknik steril gitu ya, sterilisasinya dengan akhir atau dengan aseptis, teknik aseptis itu semua harus adik-adik kuasai. Kemudian kenapa kok jenis-jenis obat ini harus steril ya? Oh, ternyata pemakaiannya digunakan atau diaplikasikan pada area-area yang sensitif. Atau kalau enggak, oh ternyata digunakan melalui pembuluh darah atau apa namanya, pada daerah yang ini ya, rawan penyumbatan ya. Kemudian juga isotonisitasnya dijaga, osmolaritasnya harus balance dan lain-lain. Itu semua harus adik-adik lihat gitu ya. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke sediaan steril nih, pertemuan keempat ya, terkait dengan sediaan steril. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan juga kenapa kita harus mempelajari formulasi teknologi steril dan kaitannya dengan ilmu yang mana nih, kayak gitu. Kemudian pentingnya kenapa kok kita mempelajari itu gitu. Di dalam farmasi kenapa harus ada formulasi teknologi steril. Nah, itu semua harus kita pelajari. Nah, kemudian di sini nanti adik-adik bisa mengklasifikasikan sediaan steril. Ya, nanti adik-adik bisa menjelaskan penggolongan sediaan obat steril, kemudian mengklasifikasikan sediaan steril. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Jenis-jenis sediaan steril ya. Nah, banyak ya jenis-jenis sediaan steril. Kira-kira apa? Coba disebutkan. Ada tetes mata, iya betul. Ada injeksi ya.
injeksi, kemudian ada apa lagi? Salep mata. Iya, ada nggak yang berpikir, "Oh iya ya ternyata memang di jenis-jenis, tersebut ya yang memang digunakan pada area-area yang sensitif yang memang kalau kita tidak memegang, peranan penting gitu ya untuk menjaga sterilitasnya atau sterilitas dari produk-produk itu, maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak, dikehendaki, seperti itu. Misalnya kayak pirogen ya, pirogen. Kalau misalnya kita tidak menjaga tuh sediaan steril atau produksi sediaan sterilnya itu kurang baik, maka bisa tercemar mikroba, kemudian, bisa tercemar pirogen dan bisa tercemar dengan partikel-partikel yang mana nanti saat digunakan akan mencederai pasien atau penggunanya. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan serta kita lihat sedemikian detail, seperti itu ya. Nanti saat adik-adik membuat sediaan steril tersebut, maka harus dicek fisik. Apakah dia sudah, bebas, mikroba belum ya? Bebas pirogen belum ya? Kemudian, apa namanya, bebas partikel belum ya? Nah, itu semua harus adik-adik cek di situ. Nah, ini pokok bahasanya ya. Kita tahu nih batasan sediaan steril, kemudian macam-macam sediaan steril, persyaratannya apa, kemudian kemampuan yang dituntut untuk membuat sediaan steril, kemudian juga formula sediaannya seperti apa. Nah, di sini ruang lingkup sediaan steril ya. Nah, kemarin juga kita sudah menjelaskan terkait dengan pengertian sediaan steril itu apa, kemudian berdasarkan bentuk fisik dari produk, berdasarkan apa namanya nih, pengemasan ya, berdasarkan pengemasan tentu berbeda-beda ya. Kemudian juga macam-macam sediaan steril ya, macam-macam sediaan steril tadi berdasarkan pengemasan, berdasarkan bentuk fisik dari produk, berdasarkan penggunaannya. Kemudian persyaratannya apa ya, kayak gitu. Persyaratan sediaan steril tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kemampuan yang dituntut nih. Adik-adik nanti bisa merencanakan, mengolah, kemudian mengerti teknik sterilisasi ya, tadi ada sterilisasi di akhir atau aseptis, terus kemudian pengemasannya bagaimana, itu juga harus kita ketahui serta pengawasannya bagaimana, penilaian atau evaluasinya yang harus kita lihat pada produk itu. Hal-hal yang perlu direncanakan ya preform ya, preformulasi penting. Itu untuk menentukan apakah formula pada formulasi yang akan kita buat tadi bahan-bahannya itu sifat fisik kimianya bagaimana? Apakah inkom, apakah, kompatibelnya mereka saling campur seperti itu atau kompatibel, terus kemudian apakah, apa namanya, rusak dengan pemanasan apa enggak, apakah, apa namanya, terjadi pengendapan jika memang, apa namanya, kita bikin dia itu isotonis atau memang harus hipertonis dan lain-lain, kita harus melihat. Kalau misalnya harus hipertonis, maka nggak boleh kita bikin suatu sediaan itu dalam volume yang large atau besar, tapi kita bikin sediaan itu yang kecil. Nah, kenapa kok tonisitas itu menjadi penting di sini? Tonisitas juga menjadi penting ya, karena misalnya kita, membuat sediaan itu tidak balance nih tonisitasnya antara, pembuluh darah atau, sel-sel darah merah yang ada di kita, kemudian dengan cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Maka apa yang akan terjadi? Kalau misalnya, apa namanya, tonisitasnya ya atau kepekatannya itu berbeda, konsentrasinya itu berbeda, maka akan bisa menyebabkan terjadinya lisis. Jika apa namanya, senyawa yang kita masukkan itu ke dalam pembuluh darah kita, itu terlalu atau lebih hipo ya, hipotonis gitu ya, hipotonis akan masuk, kemudian, sel-sel darah merah itu kan lebih hipertonis nih. Nah, dengan adanya hipotonis ya, maka cairan yang ada di dalam, sediaan kita itu akan masuk ke pembuluh darah kita atau sel-sel darah merah merah kita. Sehingga itu akan menyebabkan terjadinya lisis, pecah. Dan itu sangat berbahaya ya, akan, berbahaya jika volumenya itu large atau besar. Tapi kalau misalnya volumenya kecil sih, nggak apa-apa ya, nanti masih bisa kita
tanggulangi oleh, sel-sel darah merah yang volumenya cukup besar di dalam tubuh dibandingkan dengan obat yang disuntikan gitu. Tetapi kalau volumenya besar dan isotonisitasnya itu tidak sama ya, maka itu yang akan membahayakan sel darah, merah kita menjadi lisis kah atau menjadi kremasi. Kalau kremasi itu ya, apa namanya, tonisitas dari senyawa yang kita masukkan lebih hiper gitu ya, lebih tinggi gitu, sehingga cairan yang ada di dalam sel darah merah kita akan tertarik keluar gitu, menuju ke senyawa yang kita suntikan tadi. Nah, itu yang akan menyebabkan berbahaya. Pernah nggak disuntik dengan, obat steril gitu ya, suntikan gitu dan merasa adik-adik sakit gitu? Nah, biasanya kalau sakit itu berarti biasanya tonisitasnya berbeda dan memang obat-obat tertentu kadang, tonisitasnya, tidak bisa ya, balance semua gitu atau isotonis semua, tetapi volumenya hanya kecil. Tapi kalau volumenya besar, semua harus diusahakan isotonis, harus wajib ya. Dan itu sangat menyakitkan ya kalau misalnya adik-adik ngerasa pembuluh darahnya pecah, dan dalam jumlah yang banyak kan kasihan ya pasiennya, sudah disuntik aja sakit, kemudian merasakan, pembuluh darahnya pecah satu per satu silih berganti, itu kan juga tidak mengenakan. Nah, adik-adik di situlah peran kita sebagai farmasis, yang mana nanti juga, apa namanya, berperan dalam menghitung ya, menghitung tonisitas dari suatu sediaan, yang kita produksi atau buat gitu ya, gitu. Oke, ini pengertian sediaan steril tentu adik-adik juga masih ingat ya kemarin waktu kita pertemuan pertama, yang mana sediaan steril itu memang, sediaan farmasis yang memang mempunyai kekhususan sterilitas dan bebas dari mikroorganisme. Jadi nggak boleh ada mikrobanya, kayak gitu. Jadi sterilitas khusus ini disebabkan oleh metode, tempat, atau saluran pemberiannya. Maka kalau misalnya metode ini pemberiannya dengan cara yang disuntikan melalui pembuluh darah, kemudian saluran pemberiannya melalui pembuluh darah atau mata, itu juga harus steril. Tempatnya misalnya di mata, nah itu kan sangat sensitif ya mata itu, maka harus steril. Nah, kalau adik-adik lihat berbagai sediaan steril itu banyak ya, misalnya sediaan injeksi atau tetes mata aja atau injeksi juga bisa ya. Injeksi ada yang single dose, yang multiple dose ya, atau, bahkan ada dalam cairan infus yang besar. Nah, ini juga menjadi pertanyaan lagi nih, single dose itu apa, multiple dose itu apa? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, oke. Ya, Mbak, betul. Single dose itu injeksi dalam satu unit, betul. Jadi saat kita gunakan ya satu unit itu udah habis, saat kita injeksikan ya habis gitu. Tapi kalau multiple dose, memungkinkan sediaan tersebut itu untuk diambil berulang kali. Nah, biasanya kalau single dose itu nanti kita tempatkan pada ampul gitu ya. Tapi kalau multiple dose itu biasanya masih bisa dipakai ya, asalkan ini nih, apa namanya, karetnya yang ada di dalam file ini ya, menutupi file ini masih dalam kondisi yang bagus, itu masih bisa menjaga kondisi yang ada di dalamnya. Dan itu juga harus diperhatikan ya, saat si, obat itu sudah tercampur dengan WFI ya, atau water for injection atau, aqua pro injeksi seperti itu, maka kita harus telaah nih, obat atau senyawa aktif yang ada di dalam file itu bisa tahan berapa lama nih saat sudah kita campurkan dengan WFI atau aqua pro injeksi. Nah, itu harus kita benar-benar catat dan kita lihat nih dari, drug injectable book gitu ya. Jadi memang kita harus belajar banyak di situ untuk mengetahui, senyawa aktif kita itu tahan berapa lama, kemudian tahan nggak sih dengan adanya sinar matahari langsung, sehingga kita perlu setelah kita mencampur maka harus ditutup dengan, apa namanya, kain hitam atau plastik hitam atau ditutupin pakai apa namanya, Dek, namanya, silika gel dan lain-lain dan itu harus kita jaga karetnya itu supaya tetap utuh. Maka dari itu kadang saat proses pengambilan, senyawa ya di dalam file itu kadang ada tekniknya ya, nggak boleh tegak lurus. Kadang kita harus miring dulu baru tegak lurus seperti itu. Supaya apa? Supaya
karetnya itu tidak terdorong masuk ke dalam. Nah, karet yang terdorong masuk ke dalam itu nanti akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, yang tadinya kita udah bikin nih, bikin sediaan itu sesteril mungkin, tapi pada saat kita memakai atau menggunakannya kok ternyata kita salah ya. Pas kita nyuntik, kita memegang titik kritis ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan juga ya, adik-adik suruh saya minta untuk mempraktekkan titik kritis ya dengan menggunakan TikTok ya. Titik kritis dari file itu apa aja, di bagian mana aja, kemudian titik kritis dari injeksi atau spet injeksi itu di bagian mana ya, ada spangler, ada apa namanya, jarumnya, ada tipnya, ya semuanya harus tidak boleh dipegang. Kemudian juga pada saat kita memegang kondisi tangan kita pun harus benar-benar bersih, seperti itu. Kemudian ampul, titik kritisnya di mana, ya. Coba diingat-ingat kembali ya, karena semuanya itu, kita nggak bisa kalau, pelajaran yang kemarin kemudian kita hilangkan begitu aja, kita nggak mengulang kembali, itu percuma. Kita tidak bisa saling keterkaitan gitu antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Kita tidak bisa melupakan masa lalu gitu, sedangkan kita harus menatap masa depan. Bisa, kita harus menatap masa depan karena kita harus melangkah move on. Tetapi masa lalu itu tetap harus kita ingat ya, meskipun kita kalau misalnya lagi sedih gitu ya di masa lalu, itu jangan terlalu diungkit-ungkit, terlalu sedih. Tapi kalau mata kuliah ya tetap harus kita bawa terus nih apa namanya, masa lalu kita, seolah-olah kita hidup itu ya seperti ini, kita nggak bisa membuang masa lalu kita, karena bagaimanapun itu sejarah dari kita, gitu ya, filosofis. Kemudian, cairan volume besar, infus, itu juga loh ya, nanti adik-adik juga harus paham nih, eee, cara mengambil cairan di dalam infus itu seperti apa, kemudian cara menyuntikkannya ya, maksudnya saat kita menyuntikkan spet injeksi ke dalamnya itu bagaimana. Kalau yang di vial itu ada tekanan negatif ya, yang mana itu tekanan, positif ya, yang mana itu nanti saat kita masukkan, misal kita mau memasukkan WFI ke dalamnya memakai spet, itu biasanya akan ada tekanan keluar gitu ya. Nah, itu memang harus kita siasati ya, kemarin sudah mempraktekkan ya, memang banyak hal yang perlu kita lakukan gitu ya, tidak hanya mengetahui tentang obat, tetapi tekniknya pun harus kita pegang, gitu ya. Oke. Nah, ini berdasarkan bentuk fisik dari produk. Nah, berdasarkan bentuk fisik dari produk macam-macam ya. Larutan steril, ada suspensi steril, ada emulsi steril, ada padat steril. Nah, kalau padat steril ya tentu jangan langsung dimasukkan ya, tetapi kita apa namanya, rekonstitusi dulu menggunakan cairan supaya bentuknya menjadi cair kayak gitu. Nah, ini harus dirubah bentuknya menjadi cair dengan menambahkan cairan steril ke dalamnya. Nah, kalau salep ya bentuknya setengah padat ya, setengah padat dan itu juga harus steril gitu. Nah, berdasarkan penggunaan ada injeksi, ada cairan infus ya. Injeksi itu apa? Suatu larutan obat dalam pembawa yang cocok dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk penggunaan parenteral. Jadi melalui pembuluh darah. Dan itu memang harus kita apa namanya, perhatikan betul ya, apa namanya, sifat-sifat yang harus kita jaga gitu ya. Sediaan steril itu bebas pirogen, bebas partikel, kemudian bebas mikroorganisme. Kemudian cairan infus ya kita sering melihat ya, kalau kita sedang drop, kemudian kita, sedang dehidrasi, kadang kita mendapatkan cairan infus ya, yang digantung ke atas itu ya, menggunakan tiang infus, kemudian disalurkan ke tangan kita. Menetes dengan, konstan gitu ya. Nah, itu biasanya untuk, nutrisi dasar, untuk perbaikan keseimbangan elektrolit kita, ya masing-masing punya, apa namanya, kandungannya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pengganti cairan tubuh kita, misalnya kayak infus dextrosa, NaCl, kemudian juga kadang-kadang digunakan untuk mendiagnosis ya, dari fungsi ginjal kita, misalnya injeksi manitol.
Nah, ini juga pernah ya, kalau misalnya ada X-ray gitu ya, itu ada suatu injeksi yang injeksinya itu dalam volume yang besar gitu ya, dan mengandung bahan radioaktif. Biasanya di situ untuk mendiagnosis ya, organ mana yang kira-kira mengalami, gangguan seperti itu. Dan di situ kita bisa tahu, oh ternyata yang sakit itu di bagian, ginjalnya atau di bagian pelvisnya dan lain-lain. Dan ini akan menentukan pengobatannya ya dalam, itu apa namanya, terapi. Kemudian pembuatan dan penggunaannya berbeda dengan bahan obat biasa. Dan ini kalau radioaktif, itu biasanya penyiapannya pun harus, khusus gitu ya. Ada beberapa, rumah sakit yang sudah menyediakan farmasinya itu menyediakan radioaktif gitu, radiofarmasi ya biasanya kayak di Karyadi itu udah ada. Kemarin juga ada ya kuliah tamu ya terkait dengan radiofarmasi dan sangat antusias ya adik-adik semua ya karena materinya sangat, apa ya, menarik gitu ya, dan juga banyak peluang buat kita ternyata di farmasi yang memang kompetensinya ya harus tahu sediaan steril. Maka dari itu, kuliah di farmasi steril itu, formulasi teknologi steril sangat membantu adik-adik semua untuk mendapatkan peluang gitu ya, masuk bergabung ke, rumah sakit tersebut ya. Kemarin di kuliah tamu seperti itu, harapannya adik-adik menjadi semangat untuk selalu berproses menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, di sini bisa zat padat kering atau larutan pekat. Nah, contohnya ampicillin sodium sodium steril ya, amphotericin B, injeksi ya. Kemudian larutan irigasi, ada sodium klorida, irigasi ringers untuk irigasi, steril water untuk irigasi. Kemudian pelabelannya ya bukan untuk obat suntik ya kalau irigasi ya. Kemudian larutan dialisis itu juga salah satu contoh dari sediaan yang steril gitu ya. Ini untuk menghilangkan senyawa-senyawa toksik ya. Biasanya sih digunakan untuk dialisis ya, cuci darah gitu ya. Yang secara normal itu disekresikan oleh ginjal, tapi kalau misalnya dialisis ya dia membutuhkan suatu bantuan gitu ya, atau larutan yang untuk mendialisis, menghilangkan senyawa-senyawa toksik gitu. Pada kasus keracunan bisa digunakan ini ya, atau gagal ginjal, atau pada pasien-pasien yang menunggu transplantasi ginjal. Jadi memang dialisis ini merupakan prosedur darurat ya untuk menyelamatkan hidup dari pasien ya. Nah, ini dialisis adalah proses di mana senyawa-senyawa dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam larutan berdasarkan perbedaan kemampuan berdifusi melewati membran. Seperti ini ya cara kerja ginjal ya. Ini larutan yang tersedia di perdagangan itu mengandung dextrose sebagai sumber utama, ada kalori, vitamin, mineral, elektrolit, dan asam amino atau peptide sebagai sumber nitrogen. Nah, bahan diagnostik yang tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan salah satu metode pemeriksaan dalam ilmu pengobatan ya. Dan ini merupakan pencegahan juga bisa ya, digunakan untuk preventif atau preventive medicine gitu ya, dalam penyakit infeksi didasarkan atas reaksi antara suatu antibodi dengan antigen yang bersangkutan. Untuk ini digunakan suntikan intrakutan di atas kulit atau immunity skin test itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita mengantarkan orang ya, kemudian kecelakaannya lumayan parah gitu ya. Kemudian orang tersebut harus menerima injeksi antibiotik ya, karena memang untuk mencegah terjadinya infeksi biasanya kita berikan antibiotik ya, terutama pada luka gitu ya, luka besar gitu, kayak misalnya terjatuh kemudian terkena standar motor dan robek gitu ya, kakinya itu ada loh, robek kakinya. Dan itu kan kemungkinan untuk terkontaminasi organisme, mikroorganisme dan terinfeksi gitu ya oleh bakteri itu besar. Sehingga kadang-kadang diberikan injeksi antibiotik gitu. Nah, itu kan sistemik. Maka kita harus melakukan immunity skin test menggunakan bahan diagnostik itu di bawah kulit atau intrakutan. Dan itu sangat sakit ya disuntikin intrakutan itu. Dan biasanya kita tandahi gitu ya dengan bulatan. Kemudian kalau misalnya dia sensitif gitu ya atau timbul suatu reaksi, maka harus
harus dilihat nih bintik-bintik, ada bintik-bintik nggak gitu. Kalau misalnya nggak muncul bintik-bintiknya, berarti dia tidak reaktif gitu, atau tidak terjadi suatu reaksi, apa namanya, Dek? Apa namanya? Reaksi alergi. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini contohnya reaksi tuberkulin ya, merupakan salah satu tes kekebalan yang terkenal untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosa, atau tes montok ya, itu juga bisa. Montok itu bisa digunakan juga atau tergolong sebagai tes diagnostik gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau hasilnya positif, semacam benjolan di atas kulit menunjukkan bahwa tubuh sudah mengandung antibodi tertentu. Kalau negatif berarti tidak memiliki antibodi tersebut. Dalam keadaan ini, orang harus diberi vaksin untuk mengebalkan tubuh secara aktif. Nah, ini ya. Kemudian ini alergi ekstrak. Ekstrak alergen merupakan larutan pekat alergen steril untuk maksud diagnosis, itu juga termasuk menjadi suatu salah satu macam sediaan steril seperti itu. Nah, ini larutan suspensi atau salep untuk mata, itu juga merupakan salah satu contoh sediaan yang steril gitu. Karena apa ya? Area mata itu kan area yang sangat sensitif gitu ya, dan mudah sekali terinfeksi. Apalagi kalau mata kita sedang luka, kemudian kita kucek, tangan kita kotor, nah itu pasti akan timbul mata memerah, dan kemudian kita tidur itu tiba-tiba keluar beleknya gitu ya. Nah, itu respon dari mata kita saat kita terkena infeksi bakteri gitu ya. Ini salep mata, contohnya salep mata gentamisin sulfat, itu juga harus steril gitu ya. Tapi pembuatannya nanti ada terminal sterilization, ada juga yang aseptis. Semuanya tadi ada 2 teknis ya, tergantung dari zat aktif masing-masingnya. Nah, ini pelet steril atau implantasi ya, subkutan. Saat kita KB ya, dimasukkan ke situ, diimplan gitu ya, di bawah kulit gitu ya, jaringan. Maka itu pun juga harus steril gitu. Nah, ini contohnya pelet estradiol, biasanya mengandung 10 dan 25 mg estradiol, estrogen. Itu juga digunakan harus dalam kondisi steril. Zat aktifnya apa, senyawanya atau sediaan tadi harus dalam kondisi steril karena ditanam gitu ya di subkutan. Nah, ini antikoagulan ya, untuk mencegah pembekuan darah ya, itu juga syaratnya seperti injeksi dan bebas pirogen. Ada larutan natrium sitrat steril, ACPD, heparin ACD, kemudian sediaan vaksin itu juga harus steril. Jangan sampai kita vaksin malah dapat mikroba baru gitu ya, atau bakteri baru, dan itu harus kita kondisikan betul bahwa vaksin itu harus dalam kondisi yang benar-benar steril gitu ya. Oke. Ini macam-macam sediaan steril ya. Ini contoh sediaan yang bentuknya vial, kemudian ini ampul. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga cara memegangnya di mana, titik kritisnya di mana. Saat kita mengkocok, bagaimana cara mengkocoknya. Kemudian G-motion saat kita mau mematahkan ampul untuk mengambil sediaan. Karena kita sudah ini ya, apa namanya, mempertahankan ya sediaan steril pada ampul ini juga harus bebas partikel kan. Jangan sampai pas kita mengambil sediaannya yang ada di dalam ampul ini, justru kacanya masuk gitu, dan kemudian masuk ke suntikan kita kaca yang lembut itu. Sehingga ada tekniknya ya kemarin ya. Ada teknik G-motion, supaya apa? G-motion itu dosisnya yang kita ambil itu sama. Karena kalau enggak diberikan teknik gerakan G-motion, biasanya akan ada cairan yang masih tertinggal di kepalanya gitu. Kemudian tidak bisa turun ke bawah melalui lehernya gitu ya, dan itu akan mempersulit kita gitu, dan akan menghilangkan sedikit cairan yang ada di dalam ampul itu saat kita ambil, tidak yang seharusnya dosisnya.
ada yang hilang. Nah, kemudian cara memiringkannya, cara memasukkan suntikannya. Nah, kemarin juga sudah dipraktekkan ya. Itu maka harus kita ingat supaya apa? Supaya cairan yang tertinggal apa? Partikel-partikel kaca yang kemungkinan masuk ke dalam itu tidak masuk. Kemudian saat kita apa namanya? Melakukan pemberian sediaan steril maka kan harus dalam ruang ini ya, LAF ya saat kita apa sih namanya? Dispensing ya, mendispensing obat sediaan steril. Tapi kalau misalnya langsung disuntikan ke pasien sih langsung bisa ya. Intinya yang penting kita tidak memegang titik kritisnya gitu. Tapi kalau di ruang LAF kemarin juga saya sampaikan tidak boleh mengarah saat kita memecahkan itu ya lehernya untuk leher ampul mana titik yang paling lemah itu ya, titiknya ada di sebelah mana, kemudian kita arahkan ke bagian mana, kan nggak boleh mengarah ke LAF gitu ya, diingat-ingat kembali. Kenapa nggak boleh mengarah ke LAF, itu juga harus kita ingat-ingat, karena itu menjadi pokok. Sudah bagus sediaannya, tapi kita menggunakannya tidak bagus, itu juga akan memberikan dampak yang buruk gitu. Oke, adik-adik semua mungkin itu ya, apa namanya, yang bisa saya sampaikan. Nah, ini contoh-contohnya ya, apa namanya, senyawa-senyawa radioaktif, oh ternyata vial, oh ternyata yang harus kita gunakan SPET, oh ternyata ada ini, apa namanya, apa, labelingnya ya, yang memang membedakan antara senyawa biasa dan, radioaktif. Macam-macam sediaan steril tadi sudah saya sampaikan ada zat padat kering atau larutan pekat, terus gimana kita cara me mempersiapkannya atau menyiapkannya supaya bisa diterima oleh si pasiennya dalam kondisi yang baik dan tidak mencederai pasien, gitu ya. Ini ada bermacam-macam file. Nah, ini titik kritis ya yang ada di sini. Setelah kita buka, maka kita jangan sampai memegang ini, apalagi tidak memakai sarung tangan ya. Sarung tangannya harus steril, kemudian ini tidak boleh dipegang, harus di-swab dulu sebelum kita mengambil cairannya atau kalau enggak rekonstitusinya harus kita swab dulu menggunakan alkohol swab ya, gitu. Sudah, tadi sudah, ini sudah juga. Nah, ini contoh-contoh obatnya ya. Untuk pertemuan ke depan, adik-adik harus sudah menyiapkan tugas yang sudah saya sampaikan di MOKA. Oke. Nah, ini ya contoh implan ya. Ini KB. Nah, oke. Adik-adik semua. Kemudian pertemuan ke-5 nanti kita mempraktekkan ya, mempraktekkan saat adik-adik mendapatkan apa namanya, obat-obatan ya, nanti saya akan membawa obat-obatan, ke ruangan ya, yang mana nanti kan besok kesempatannya luring, bergantian, seperti itu, dengan prokes tetap ya, tetapi kita benar-benar harus, taat aturan prokesnya. Saya akan membawa obat itu, kemudian adik-adik mendiskusikan, ini dari senyawa aktifnya apa, kemudian adik-adik telaah preform ya, kemudian, adik-adik pilih mana, teknik teknik sterilisasi yang dipilih, karena apa. Dan senyawa-senyawa yang ada di situ, adik-adik harus terangkan fungsinya untuk apa, kemudian, sifat fisika kimianya seperti apa, seperti itu ya. Begitu, mohon adik-adik menyiapkan ya, membaca terlebih dahulu ya, terkait hal tersebut. Oke, dari saya cukupkan sekian. Bila banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk diingat-ingat kembali apa yang sudah saya tekankan tadi ya, materi-materi yang harus adik-adik kuasai dan ketahui, kemudian adik-adik yang harus, dipersiapkan minggu depan itu apa, sehingga kita besok saat diskusi bisa berjalan dengan lancar. Saat mempraktekkan ya, ingat-ingat kembali ya titik kritis, kemudian CPOB, kemudian LAF itu nanti kita akan mempraktekkan kembali supaya adik-adik lebih menguasai. Begitu ya.
Dari saya cukupkan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam keadaan yang sehat, tetap selalu jaga prokes ya, untuk supaya, menghilangkan wabah Covid, supaya lebih tertangani lagi. See you next time.